Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Handayani Rutno Asih, NPM 2013031061. Di sini saya akan menyampaikan tips dan trik meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar mudah diterima dalam lingkup sosial. Sebelum itu, saya akan menyampaikan apa sih itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah salah satu sarana untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi yang jelas tentunya akan membuat orang lain dapat memperhatikan dan mengerti apa yang kita bicarakan. Komunikasi juga memiliki peranan penting dan dapat membantu pekerjaan. Namun, beberapa orang merasa bahwa dirinya kerap kali kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips dan trik untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar diterima dengan mudah dalam lingkup sosial. Tips dan trik agar komunikasi diterima dalam lingkup sosial. Yang pertama itu ada melakukan kontak mata. Hal terpenting dalam berkomunikasi adalah cara ini akan membantu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saat berkomunikasi, Anda harus selalu menjaga kontak mata ketika berbicara dengan orang lain ataupun saat melakukan presentasi. Tentunya kontak mata ini dilakukan secara wajar. Mulailah dengan tersenyum saat Anda berbicara dengan Anda. Menjaga kontak mata ternyata dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terkait dengan pembahasan yang akan kita bicarakan, karena setiap kalimat yang diucapkan terdengar lebih meyakinkan. Yang kedua, ada memperhatikan artikulasi atau pelafalan yang jelas. Selain menjaga kontak mata, penting bagi Anda untuk selalu berbicara dengan jelas. Artikulasi dari setiap kata yang diucapkan harus jelas terdengar oleh lawan bicara Anda. Jangan sampai lawan bicara Anda hanya mendengar gumaman dan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jika Anda merasa hal ini sering dialami, mulailah untuk berlatih dalam mengucapkan kata-kata yang jelas dan tegas. Anda juga bisa memulai latihan dengan melafalkan A, I, U, E. Tips yang kelima yaitu ada berbicara dengan santai. Hal yang perlu diingat adalah kondisi gugup tidak akan menciptakan ruang komunikasi yang baik. Biasanya orang yang gugup cenderung akan bicara lebih cepat dan dengan suara pelan, sehingga seringkali menyulitkan lawan bicara. Oleh karena itu, kita harus selalu berbicara dengan santai sehingga orang yang diajak berbicara akan lebih mengerti apa yang kita maksud. Kondisikan mental Anda dalam posisi yang santai dan tenang ketika berbicara. Pikirkanlah hal-hal yang positif saat Anda akan berbicara. Gugup adalah suatu hal yang lumrah, terutama saat kita hadapan orang lain. Lakukanlah dengan cara menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk membuat Anda lebih rileks. Saat tenang, komunikasi pun akan lebih efektif, sehingga orang lain dapat lebih mudah mengerti apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir itu ada mengontrol emosi. Saat kita membicarakan sesuatu yang dapat membangkitkan rasa emosial di dalam diri, kita harus tetap mengatur emosi agar kondisi stabil. Saat emosi ikut larut dalam pembicaraan, tentunya kalimat yang diucapkan cenderung menjadi tidak jelas terdengar. Hal yang berarti kita tidak diperbolehkan mengunsur perasaan saat berbicara, karena yang terpenting adalah kita tetap bisa mengontrol dengan baik. Jangan sampai emosi mungkin itu tadi tips dan trik dari saya meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar diterima lebih mudah dalam lingkup sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.